Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeline Clarence dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Hari ini saya akan membagi informasi seputar meta atau cinta kasih dalam ajaran agama Buddha. Sebelum membahas meta lebih lanjut, kita perlu tahu pengertian meta terlebih dahulu. Meta adalah cinta kasih yang merupakan sifat luhur untuk mengharapkan semua makhluk tanpa terkecuali, baik dikenal ataupun tidak dikenal, terlihat ataupun tidak, saat sekarang sedang bahagia atau menderita, agar mereka semua berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Ini juga dinyatakan dalam salah satu sabda Buddha dalam Karaniya Metta Sutta. Cinta kasih makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Meta berbeda dengan cinta kasih antara satu orang dengan orang lainnya, satu orang dengan kelompok, ataupun satu kelompok dengan kelompok lainnya. Cinta kasih seperti ini adalah cinta kasih yang terbatas, hanya kepada orang yang dikenal dan disukai, memiliki sifat ego demi kepentingan diri sendiri ataupun kelompok sendiri. Cinta terbatas ini juga dapat berubah seiringnya waktu atau berubah karena situasi ataupun kondisi. Cinta terbatas ini dapat dibilang bersyarat apabila semua persyaratan tidak terpenuhi atau berubah, maka cinta terbatas ini juga dapat berubah. Nah, pada akhirnya muncullah penderitaan seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha. Berpisah dengan orang yang dicintai adalah tidak menyenangkan. Jika meta yang kita miliki dan pancarkan kepada orang lain, tidak akan muncul penderitaan dari perpisahan dengan mereka. Lalu, bagaimana cara kita mempraktikkan meta? Ternyata semuanya, cara mempraktikkan meta cukup mudah loh. Salah satunya adalah mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia melalui pikiran maupun ucapan kapanpun dan dimanapun. Ini tercantum dalam Karaniya Metta Sutta. Sang Buddha mengajarkan praktek meta. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa terkecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang terlahir atau yang akan terlahir, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hal yang dapat kita lakukan dalam mempraktekkan meta dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tidak melakukan kekerasan kepada semua makhluk hidup. Yang kedua, berdana kepada orang yang membutuhkan secara ikhlas. Yang ketiga, melepaskan atau membebaskan hewan yang tersiksa ke alam tempat tinggal mereka yang sepatutnya, atau dikenal sebagai fangsheng. Yang keempat, melakukan kebaktian dan meditasi cinta kasih yang kemudian dilimpahkan kepada semua makhluk. Yang terakhir, kita bisa belajar bervegetarian atau tidak mengonsumsi daging. Dengan ini kita dapat mengurangi pembunuhan hewan. Tapi jangan khawatir karena makanan vegetarian itu tidaklah membosankan. Banyak variasi masakan yang bisa kalian lakukan untuk menghidangi makanan vegetarian yang lezat dan nikmat. Lalu, apa manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempraktekkan meta ini? Kita dapat tidur dengan tenang dan bahagia tanpa adanya pikiran yang mengganggu kita, senantiasa memiliki wajah yang berseri-seri, mudah dan cepat memusatkan pikiran ataupun konsentrasi kita, disayangi oleh orang sekitar sehingga kita dapat hidup dengan damai dan bahagia. Selain itu juga, meta merupakan senjata ampuh untuk mengalahkan kemarahan seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada bait 223. Atasilah kemarahan dengan cinta kasih, atasi kejahatan dengan kebajikan, atasi kedengkian dengan kemurahan hati, atasilah kebohongan dengan kejujuran. Meta dikembangkan dengan jalan mempertimbangkan buruknya kemarahan dan kebencian, dan manfaat membuang keduanya.
Oleh sebab itu, mari kita bersama mulai mengembangkan cita kasih agar hidup senantiasa damai dan berbahagia. Sabe sata, Bawantu Suki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih semua.